Bade ngawitan, beli bade ngawitan. Buit ari suara abi ayaan? Aya suara abi aya jelas teu? Jelas. Tapi di abi di partisipan, nah abi jadi presenternya. Duka tuh change role atunya. Kak, kusaku ibunya. Abi jantan teu aya. Terus host oge. Hah? Host mah ibu, host mah Bu Reni. Tapi tanah Wibeksna aya di Buhani. Abi jadi Aling Bu Reni di Cengsrol, Bu. Ya. Anu abi di Cengsrol heula, Bu. Ibu Reni. Kamana? Papengkar panginten. Info abinya bisa tuh. Biasa lah. Udah. Saya kasihkan presenternya. Oh iya. Kira-kira aku host lah dibuka. Mana? Ibuna ka mana? Oh, saya. Ibu. Bu Reni nuju ka mana? Bu Resna tos lebet ya, alhamdulillah. Wilujeng sumping Bu Resna alhamdulillah aya terus aya instrukturna. Nuhun eta ngantosan instruktur teh can dibuka. Sama teh tiasa diklik mata kami nyuhun ke ka Bu Hani tadi teh. Mohon. Ya bade ngawitan teh bilih teu sah teh instruktur nama. Alhamdulillah tiasa loba. Upami teh aya instrukturna ieu teh sah teu Bu Resna? Mabuk. Upami teh instrukturna teh can hadir tiasa dikawitan gitu. Oh, halo. Mohon, ieu teh kalarasan mungkin ayeuna teh tabuh ayeuna teh ti lurum janten abdi teh penanggung jawab rumbe. Oh. Ibu kan alamat Oh iya. Abdi di rumbe, terus Bu Hani di rum A, Pak Ade di rum C, janten iya. hadir mau panginten. Mohon. Yang di lebetan mah ayakeun Bu panginten. Mohon. Kami ayahnya berarti nya sadayana rum eusi. Bu Renina ka mana aja Bu Han? Ya sabana Ibu Reni ya. Tuan rumahna teu aya. Terhempas gitu. Tapi aya namina da. Aya, kumanya. Ya, atasan lah gitu. Ya. Dibukana tapi banyak moderator. Tuh aya nu bocor deh. Suara bocor. Kamananya Ibu? Ditelepon coba ya. Kamananya? Bu Reni. WA ka abi ya Bu Reni? Naon cenah? Kunaon? Mananya? Abi jadi nggak ada simbol mikrofon dan videonya cenah. Sigana jaringannya. Oh, gitu. Kumaha tuh kebuahan heula we? Biasa kitu atau kumaha Bu Resnanya? Bu Resna, halo. Sekedap. Pami moderatornya saha Bu? Bu Hani. Oh, da Bu Reni mah hostnya. Mohon. Pami Bu Reni host panggawe Bu, bilih beda di kawitan mah panginten. Ya, siap. Ya, segana Ibu ajengkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk hari ini kelompok 6 akan mempersatukan yang keempat ya Bu Wid ya. Iya, keempat. Yang keempat dari 6 presentasi. Dan kebetulan untuk hari ini kita akan mempresentasikan tentang bagaimana kita membuat pola kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Nah, untuk itu materi pola pengandaian dalam bahasa Inggris saya persilahkan kepada Bu Widya Aspuri. Ya, Bu Wid, bentar. Nanti mungkin ya Bu Wid. Ini ada Ibu, ada WA dari Ibu, katanya Abi
katanya mau nyari penyebabnya Abi gak on tapi disebut masih host. Nah, gitu ya. Memang di sini Ibu Reni masih jadi host tapi katanya tidak bisa masuk mungkin karena jaringan. Oke, kita mulai saja. Untuk sebelum Bu Wid presentasi mungkin kita akan lihat CV dari Ibu Widya Aspuri. Oke. Nah, nama lengkapnya adalah Widya Aspuri SPD dan mana Bu Widya Aspuri? CV-nya Bu Wid ya di apinya. Ya. Aduh. Biasalah di uang-uang we tuh. Bu Widya Aspuri sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Dayakolot itu dari tahun 2006 ya Bu Wid ya? 2007. Dari tahun 2006. Untuk itu, untuk presentasi kali ini silahkan ke Bu Widya Aspuri untuk dimulai. Enggak, ya, terima kasih Ibu Moderator. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dimulai Bu Wid. Ya, kedengaran suara saya? Halo? Halo? Ada suara? Ada suara saya enggak? Ya, silahkan. Ada suaranya, Buan? Jelas? Ada. Ya. Mangga dimulai. Ya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusdi wa indini syai'in nafsi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini Widya bertugas sebagai presenter. Selamat pagi kepada Ibu dan Bapak semuanya. Selamat datang di room kami yang keempat kali. Semoga tidak bosan karena kelompok kami masih ada 2 presentasi nanti siang dan besok ya Bu Ani terakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi gitu ya tentang pola pengandaian, pola kalimat, bagaimana kita mengungkapkan. Kalau kita sering kan ya berandai-andai, andai saya kemarin misalnya datang lebih awal, atau misalkan coba ya dulu saya misalnya tidak kuliah di mana, misalkan kita kan sering ya menyesali gitu apa yang sudah terjadi, kemudian kita berharap sesuatu itu tidak terjadi gitu ya. Jadi saya percayalah meskipun bukan guru bahasa Inggris, Ibu dan Bapak juga kan suka membuat status gitu ya. Coba sekali-kali statusnya dalam bahasa Inggris gitu kan. Atau mungkin selama ini bingung untuk mengungkapkan bagaimana cara saya berandai-andai. Nah mungkin pada saat ini saya akan mengupas salah satu pola pengandaian. Bentar, saya buka dulu. Bu Wid, saya ya, sudah kelihatan? Buhan? Ada lagi ya? proses. Ya, udah. Ya, bentar. Ya. Kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu polanya sebetulnya ada beberapa ya. Ada yang memakai if ya, atau yang akan saya bahas ini adalah yang memakai if, yaitu pola kondisional. Ada juga mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar yang memakai wish ya, atau if only. Sebetulnya ada beberapa, tetapi karena waktunya terbatas, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pola kondisional, atau kita dalam bahasa Inggris itu menyebutnya if conditional. Pola kondisional ini merupakan bentuk kalimat pengandaian dengan ciri penggunaan jika atau apabila. Jadi if yang akan kita bahas yang memakai if, artinya jika atau apabila. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika kita membuat kalimat pengandaian. Ada 2 kalimat, yaitu kalimat utama atau main clause-nya, dan ada anak kalimat. Main clause-nya itu adalah induk kalimatnya, sedangkan sub clause-nya bagian kalimat yang ada if-nya.
Adapun untuk pengejaannya, penulisannya, jika induk kalimatnya kita simpan di awal, maka kita menggunakan koma antara induk dan anak kalimat. Tetapi jika sebaliknya, anak kalimat yang kita simpan di awal, maka jika induk kalimat kita simpan di awal, itu tidak harus memakai koma. Tetapi jika bagian yang ada if-nya itu kita simpan di depan, maka kita menggunakan koma. Itu hanya penulisan saja mungkin ya. Nah, ada dua kategori dalam kondisional ini. Yang pertama, maknanya ya, pengandaian yang real. Ya, halo, jelas Bu Han? Jelas, Wid. Ya, Bu, Ibu terus lebat. Alhamdulillah. Yang kedua adalah pengandaian yang real, yaitu kita menyebutnya type 1 atau tipe ke-1. Dan yang unreal, ada type 2 dan type 3. Nah, yang real conditional merupakan pola pengandaian yang memiliki peluang untuk terjadi jika syarat tertentu terpenuhi. Jadi, kita mengandaikan sesuatu itu mungkin terjadi jika syaratnya dipenuhi. Jadi, kalau misalkan dalam matematika itu ada kalimat jika X maka Y, mungkin gitu ya. Mungkin kalau saya tidak salah. Nah, rumusnya itu yang pertama ada dua rumus. Jika kalimatnya ada kata kerja, full verb, kata kerja itu kan seperti berlari, berbicara, menulis, itu kan kata kerja ya. Maka setelah ini saya simpan if-nya di awal ya, anak kalimatnya di awal. Setelah if, kemudian ada subjek, kata kerja yang dipilihnya itu bentuk kata kerja pertama. Kata kerja pertama itu seperti speak, write, kemudian sing, itu ya, tidak memakai itu, tidak memakai ing atau memakai ed. Jadi kata kerja dasar bentuk pertama. Kemudian subjeknya itu karena ada dua, tadi saya katakan di awal kan ada dua kalimat ya, tentu saja subjeknya ada dua. Jadi subjek di sini boleh di kalimat pertama dan kedua mungkin sama ataupun berbeda. Kemudian setelah subjek itu kita ada will, boleh will atau mungkin can atau mungkin may atau must. Ya, kalau will itu akan, can dapat, may mungkin, must harus. Kemudian setelah will, can, may atau must, kita memakai kata kerja bentuk ke-1 lagi. Ya. Pola yang kedua, jika kalimat kita tidak mempunyai kata kerja, misalnya sedih, di rumah, itu kan bukan kata kerja ya. Maka kita tidak memakai kata kerja tetapi to be. Mungkin Ibu dan Bapak pernah belajar dulu to be itu yang seperti are, am, is itu ya. Itu adalah to be. Kemudian karena tidak ada kata kerja, maka yang ada adalah kata sifat, misalkan sedih, bahagia, ya, pintar, atau kata benda seperti student gitu ya, classroom itu kata benda ya. Kemudian atau kata keterangan, misalnya di rumah, misalkan ya, atau dengan hati-hati. Nah, itu kata keterangan. Jadi, kalau kalimat kita tidak memiliki kata kerja, maka di sini adalah kita menambahkan to be, is, am, atau are. Karena present itu to be-nya is, am, atau are. Selanjutnya, untuk bagian main clause-nya, ini ada subjek, kemudian sama will, can, may, atau must, tetapi kita menambahkan be setelahnya. Lalu diikuti oleh kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Jadi Ibu dan Bapak, bagian if-nya ini, kalimat yang ada if-nya ini, boleh disimpan di depan dengan tambahan koma, ataupun di belakang gitu ya. Jadi yang pertamanya bisa disimpan kalimat main clause-nya, kalimat utamanya, atau bisa dibalik. Nah, ilustrasi untuk yang main clause. Yang main clause adalah, contohnya ya, di gambarnya, jika saya mempunyai uang banyak, saya akan pergi ke Jepang. Jadi, saya mungkin pergi ke Jepang jika saya punya uangnya, gitu ya. Jadi, ini mungkin terjadi kalau syaratnya saya punya uang. Jadi, kita menulisnya menjadi
If I have a lot of money, I will go to Japan. Jadi if-nya, if ini ada subjek, ini mempunyai itu kalimat kata kerja, maka kita langsung di sini have ya, kata kerja bentuk ke-1. Kemudian ini objeknya, I itu subjeknya, I kemudian will dan verb ke-1-nya go. I will go to Japan. Kalau dibalik kalimat induknya, ya, induk kalimatnya di depan berarti I will go to Japan if I have a lot of money. Kemudian untuk pola yang kedua, di sini tidak ada kata kerja. Kaya itu bukan kata kerja ya dalam bahasa Inggris, tetapi kata sifat. Jadi kita memakainya setelah jika saya kaya, saya akan pergi ke Jepang. Setelah if ya kemudian subjek, di sini kita memakai to be. To be-nya adalah am. Untuk I itu to be-nya am. Jadi kalimatnya if I am rich, I will go to Japan. Kemudian contoh yang lain, maaf. Let's scroll. Contoh yang lain yang tidak ada kata kerjanya adalah saya akan sedih jika putri saya sakit. Nah, sedih dan sakit itu bukan kata kerja. Jadi kita harus memakai rumus yang kedua. I will be sad. I subjek, kemudian karena ini pola ke-1 will, karena ini bukan kata kerja, kita tambahkan be. I will be sad if my daughter is sick. Sakit juga bukan kata kerja, sehingga kita memerlukan to be. Kemudian kategori yang kedua adalah unreal conditional, yaitu pola pengandaian yang merupakan pengingkaran dari fakta yang saat ini terjadi atau fakta yang telah terjadi. Jadi faktanya saat ini atau di masa yang lalu. Jadi yang conditional tipe kedua itu bertentangan dengan fakta saat ini. Adapun yang tipe kedua rumusnya adalah if kemudian subjek, kemudian bentuknya itu simple past atau past tense, kita memakai kata kerja bentuk kedua. Bentuk kedua lampau dari go itu when ya. Kemudian bentuk kedua dari write itu wrote. Ya, kemudian study. Jadi kata kerja bentuk kedua ini ada yang regular. Kalau regular itu hanya ditambahkan ed ya seperti play, played. Study, studied. Ada itu yang regular. Kalau yang irregular, run berlari menjadi ran. Speak berbicara menjadi spoke. Yang kita pakai di sini adalah yang spoke ya. Kemudian subject. Nah, kalau pola yang pertama itu will. Kalau tipe yang kedua itu memakai would. Would tetap kata kerjanya di sini kata kerja bentuk ke-1 atau present ya. Yang pola kedua sama, jika tidak ada kata kerja, maka to be di sini yang ada to be. Jadi to be-nya di sini lampau, yaitu kalau Ibu dan Bapak pernah mengenal was dan were. Nah, catatan untuk rumus kondisional tipe kedua, semua subjek memakai were, baik itu tunggal atau jamak. Kalau misalnya dulu belajar I was, nah kalau di sini karena pengandaian, I itu jadi memakai were, she were. Nah kalau Ibu dan Bapak menemukan kalimat if I were bla 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 misalnya ya, itu artinya seseorang sedang berandai-andai, andaikan saya, gitu ya. Kembali ke rumus, untuk yang tipe kedua yang unreal, itu to be-nya were untuk semua subjek, dan karena tidak ada kata kerja, maka yang ada itu selain kata kerja. Bisa itu kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Jangan lupa koma, kalau induk anak kalimatnya di depan, koma ya. Kemudian subjek, would. Nah, setelah would, bedanya ini memakai be lagi. Would, be, kemudian kata selain kata kerja. Apakah itu kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Ya, ini contohnya untuk conditional type 2. Di kondisi ini, di sini, Susan ingin menelpon Paul, tapi tidak punya nomor HP-nya atau tidak punya nomor teleponnya, sehingga saat ini Susan tidak bisa menelpon Paul. Jadi Susan ingin menelpon Paul saat ini, tapi dia tidak punya nomor teleponnya, sehingga dia berangan-angan, ya berandai-andai. If I knew his number, I would phone him.
mungkin bisa diperhatikan. If, subject, nah ini knew itu bentuk lampau dari know. Jadi if I knew memakai verb kedua, bentuk lampau. Kemudian ini komplementnya atau objeknya. Kemudian subject, nah ininya memakai would, kemudian found him. Oke, selanjutnya di sini ibu dan bapak bisa melihat ya, ada perempuan yang ketiga orang ini sedang bekerja saat ini. Tetapi di pikiran mereka berandai-andai. Misalkan wanita ini dia berharap andaikan saat ini saya sedang berjemur di pantai. Nah dia berandai-andai begitu ya. Kita bisa mengatakan ini kebetulan ini contoh yang induk kalimatnya di depan. The woman would sunbathe if she didn't work. Jadi perempuan itu akan berjemur andaikan dia sedang tidak bekerja. Di sini ada would diikuti oleh verb ke-1 berjemur, kemudian anak kalimatnya if, subject. Karena ini bentuk kedua, kita memakai pola lampau, simple past. If she didn't work. Gitu ya. Kita bisa mengandaikan ini juga yang sedang melamun jadi Iron Man, ya. Bisa juga if he were an Iron Man, bisa begitu ya. Andaikan dia seorang Iron Man, misalnya he would fly to his house misalnya. Andaikan dia Iron Man, dia akan terbang ke rumahnya saat ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kategori dari unreal, masih unreal, itu yang tipe ketiga. Masih bertentangan dengan fakta, tetapi faktanya itu di masa lalu. Kita kan sering berandai-andai ya, coba dulu saya nggak ini, coba kemarin saya misalnya nggak pergi kemana, mungkin saya nggak akan misalnya ya, naudzubillahi kecopetan atau apa. Gitu. Kita pasti sering begitu ya, menyesali apa yang telah terjadi. Nah, Ibu dan Bapak jika ingin mengungkapkan hal itu, bisa memakai pola if, subject, kemudian ada had, lebih lampau dari past tense ya. Had, kalau had kita memakai verb ketiga. Verb 3 itu juga ada yang regular seperti study, verb 1-nya, verb 2-nya studied. Jadi 3 tetap ya. Hanya tinggal menambahkan d atau ed, d or ed. Kalau yang irregular seperti write, bentuk pertamanya, bentuk keduanya itu wrote, dan bentuk ketiganya written. Menulis ya, menulis bentuk ketiganya adalah written. Untuk melihat bentuk ke-1, kedua, dan ketiga, Ibu dan Bapak ada daftar irregular atau regular verb-nya bisa dilihat. Kemudian subject, setelah subject itu ada would, tetapi setelah would ditambahkan dengan have. Dengan have, kemudian diikuti oleh verb ketiga atau past perfect tenses. Untuk ilustrasinya, maaf, kelewat. Ya, tahun lalu saya tidak punya uang, ya. Jadi tahun lalu itu saya ingin beli rumah, rumahnya ada mungkin untuk dibeli, tapi saya tidak punya uangnya. Jadi kita bisa mengatakan, andaikan kita berangan-angannya seperti ini, andaikan tahun lalu saya punya uang, saya telah membeli rumah yang besar. Jadi kita bisa mengatakan, if I had, ya ini rumusnya if, subject, had, setelah had memiliki itu bentuk ketiganya had, dari have, had. Ya, if I had a lot of money, kemudian yang kedua bentuknya adalah subject, would, have, verbnya verb ketiga dari buy itu bought. Jadi buy, bought. I would have bought a big house. Coba waktu tahun lalu saya punya uang ya, rumah itu mungkin sudah saya beli. Mungkin begitu ya kalau diterjemahkannya. Oke, Ibu dan Bapak, ilmu yang kita dapat jika tidak dipraktekkan sebagaimana halnya saya dan Bu Hani serta Bu Reni saat ini, kalau kita tidak praktek apapun ilmunya, apapun bentuknya ya kita nggak akan bisa mengamalkan ilmunya. Jadi yang saya tekankan di sini, silakan berlatih. Mungkin sekalimat tidak 2 kalimat untuk pengandaian itu tidak akan terlalu sulit. Oke. Terima kasih telah bergabung di room kami Ibu dan Bapak. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.
Selanjutnya saya kembalikan pada Bu Hani sebagai moderator. Silakan Bu Hani. Halo. Bu Hani. Bu Hani atau ya? Ya. Jelas? Suara saya jelas? Bu Han, halo? Atau Bu Reni mungkin? Halo? Ya, halo, Halo? jelas? Jelas nggak, Bu Hani? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jelas, jelas. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim peserta. Ya. Halo, halo. Halo? Ya? Halo? Ya, jelas, Bu Han. Kedengaran, Bu Wit? Kedengaran? Oh, ya. Ya, mangga Bu Hani. Halo? Halo, Bu Reni, cek sound. Bu Hani, ya mangga. Alhamdulillah presentasi dari Bu Widya sudah selesai. Iya, di saya juga sama, di Bu Reni kayaknya seperti itu. Ya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Hilang ya? Pada semuanya untuk presentasi hari ini. Saya juga sebagai moderator jadi buyar konsentrasinya karena masalah ini dinyal. Tergantung sama sinyal jaringan juga. Ya. Halo? Halo? Ya. Makanya dari presentasi kali ini mungkin terkendala sama jaringan ya Bu, jadi membuat konsentrasinya jadi buyar. Kalau misalnya kita lihat ya Bu, halo, Ya. untuk pola pengandaian, kedengaran nggak Bu suara saya? Ya, kedengaran. Yang lain? Yang lain di mute mungkin. Halo? Halo? Kedengaran nggak? Di saya jelas Bu Hani, nggak tahu di yang lain. Tadi saya kedengaran nggak Bu Han? Suara saya tadi ada nggak? Oh iya. Suara Ya. Bu Hani jelas, Ya, Miss suara juga jelas. Oh ya, Saya kedengaran ya? Ya, jelas. Mangga. Mangga dilajeng. Ibu dan Bapak Ya, mau ya. tetap, ya, suaranya jelas. Ya. Mangga. Oke, siap. Kalau misalnya saya lihat di kemarin saya buat flyer ya Bu ya. Iya. Oke, kemarin saya buat flyer, di sana ada dituliskan seandainya wabah corona ini selesai, saya akan pulang kampung mengunjungi keluarga saya. Itu ya? Ya. Mungkin itu termasuk yang pertama mungkin Yang ya. real ya. Karena itu belum terjadi. Ya. Oke. Mungkin terjadi, Jadi, mungkin akan pulang kalau mungkin Bapak Ibu semua yang ingin ya, mungkin bisa ini. seandainya wabah corona ini selesai, berarti kan belum ya. Saya akan pulang kampung mengunjungi keluarga saya. Itu ya Bu ya? Ya. Itu kalimat pengandaian. Kalau dibuat dalam bahasa Inggris, mungkin itu termasuk ke dalam Yang real ya. yang real. ke satu ya Bu ya? Ya, yang ke satu yang Inggrisnya. real. Tinggal nanti Bu Ani prakteknya bagaimana bahasa Inggrisnya gitu. Ya siap. Oke, mungkin Bapak Ibu partisipan di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau mencoba membuat kalimat pengandaian, nggak dipersilahkan sekarang. Kebetulan di sini sudah banyak partisipannya Osmandai. Osmandai partisipan. As usual. Mangga Bapak Ibu pilih ayah nubat diterusin. Yes. Ibu Reni sudah adakah suaranya? Kayaknya Bu Reni belum bisa on ya. Oh ya udah. Ya nggak apa-apa. Saya mau coba di bahasa Inggris kan ya Bu, yang di flyer itu. Ya, If pakai if berarti ya? Ya, if-nya boleh di depan, boleh juga nanti di belakang. If the pandemic corona. Oh ya, if the pandemic corona is done, is over, I will go home to my hometown visiting my family. Ya. Oh, over ya. Is over. Good job. Great. Ya, jadi seperti itulah ya. Ya, if the pandemic COVID-19 is over, bukan dan mungkin is over ya. I will go to my hometown. Ya. Oh, is over. Ya. Oke.
Mungkin ibu yang lain mau belajar atau gimana ya nggak apa-apa. Oke, siap. Nah, seperti itu ya. Ya. Ya, mangga mungkin Bapak dan Ibu mau belajar bagaimana cara membuat kalimat pengandaian. Pengandaiannya bisa yang sedang terjadi, yang lampau, yang belum terjadi gitu ya Bu ya. Iya. Yang Ya, mungkin itu ada terjadi. tiga tadi ya. Ada tiga tipe. Oke, mangga. Mangga Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kayaknya tidak ada. Iya. Ngomong Ibu Reni sudah ada kah? Bu Reni terus saya Tacan. Nah, tapi tadi sudah nge-share link Ya, presensi daftar ya. hadir ya. Iya. Bapak Ibu Mungkin silakan mungkin mengisi tidak daftar hadirnya. tidak bertanya juga Presensinya mungkin ini. sudah ada di room chat. Mungkin ada yang mau komen atau mau apa berbagi itu Bu Han. Kenapa Bu Wit? Ya mungkin mau ada yang mau komen atau berbagi gitu. Atau katanya kan Pak Oki mau bertanya ke moderator. Nggak apa-apa. Kalau mengenai Ibu dan Bapak yang non peserta VCT, memang ya Bu Hani, memang mungkin Ibu dan Bapak peserta VCT yang lainnya mungkin sedang sibuk juga seperti kita gitu. Terutama yang belum tampil mungkin ya. Itu mah balas dendam pribadi. Yang jam 7 ke jam salapan dong kami gitu. Menurut tidak itu dengan apa tadi. Amun teh sebenarnya orang teh mun kitu mah teh 70 60 nya orang teh. Wuhan, halo? Yang bentrok itu 3 kelompok. Bu Hani? Oh, ada yang bocor nih suara. Iya, suara siapa itu? Bocor? Ada Dela Bu Wit, ada murid kita Dela tuh. Oh iya. Ya. Ya. Dela kelas 12 ya? Halo, Bu Han? Alhamdulillah Bu Neni tersumpingnya. Karena saya bukan host ya. Iya. Bu Reni ke mananya? Di unmute. Mungkin Bu Ani Ya, 12 Ya. Halo. Ya. Mungkin kalau ada bocor mah disuruh di mute aja. Di kita yang nyuruh mungkin bisa kan? Tidak ada yang merespon, tidak ada yang bertanya. Ya. Mungkin dari Bu Wit ada beberapa yang lagi yang harus disampaikan, mangga silakan. Ya. Untuk partisipan mungkin yang lain supaya suaranya tidak bocor di mute saja. Mangga Bu Wit. Closing gitu Bu Han. Closing wae teh eta sabaraha. Tapi teu katinggal jamna. Baik Ibu dan Bapak. Hah? Ya, closing aja. Ya, closing ya. Ya. Baik Ibu dan Bapak, mungkin kalau bisa saya 10.31. 10.31. Oh iya. Iya. Ya. Baik Ibu dan Bapak, saya di sini hanya ingin menekankan saja jadi untuk mengungkapkan apa bahasa itu kan fungsinya ya untuk fungsi sosialnya, untuk mengungkapkan apa untuk berkomunikasi dan mengungkapkan apa yang ada di benak kita ya. Ya, kenapa Bu? Halo Bu Han? Bu Hani, halo. Halo, apakah suaranya jelas nggak? Atau ini saya jempling ya teh? Bu Hani. Ya, baik mungkin Bu Hani ada ada trouble. Ya, saya kedengaran Bu Wit. Ya, ya. Halo. Ya, sesuai fungsi bahasa ya. Salah satunya adalah untuk mengekspresikan, mengungkapkan apa yang ada di benak kita, apa yang kita rasa. Jadi salah satu dari fungsi itu ya ini gitu ya. Yang sering kita rasakan, yang sedang kita pikirkan adalah berharap sesuatu akan terjadi atau mengandaikan atau mungkin menyesali gitu ya sesuatu yang telah terjadi. Mungkin itu saja. Adapun polanya yang sudah saya share tadi, demikian mungkin Bu Hani karena tidak ada pertanyaan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Mangga Bu Hani. Alhamdulillah. Amin.
Bu Hani, halo. Bu Hani. Gimana presentasi kita hari ini sudah selesai. Cuma mungkin ada yang mau disampaikan. Yang lain bagaimana suara saya? Di Abi mah luplep, Buhan. Hilang timbul. Duka di Nusanes. Halo, Bu Hani. Bu Hani, halo. Salam. Luplep, Buhan. Halo. Atas, Buhan. Ari Ibu kumahanya? Atau ku ditutup we? Harus isi kuota. Iya. Ya. Iya. Kedengaran nggak sekarang? Kedengaran nggak sekarang? Ada. Ayah, Buhan. Yang lain suara saya kedengaran nggak? Ada sekarang. Oke. Aduh, mohon maaf untuk presentasi kali ini ya, banyak gangguan sekali. Mungkin untuk Ibu instruktur, Ibu Neni sama Ibu Resna, ada yang mau disampaikan? Kali ini ditutup, mangga Mbak Ibu, Bu Neni atau Bu Resna. Ya. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyi terhempas abi 2 kali. Iya. Non los data soalnya gitunya itu dengan naon abi teh jaringan itu terus 2 dinten menuju kehadiran mun pelatihan teh KIY gitu jangan kaputus gitu 2 kali teh. Terus abios udah ari kanggo tampilan mah sapertos anu kamarinya alhamdulillah kanggo pengaturan room terus lancar. Pengaturan rumah terus lancar alhamdulillah gitu. Kantung di pilarian deui nu sanesna naon ya nu teu acan kapendak gitu. Manawi ge kapayuna tiasa langkung seueur atau langkung beragam anu ya keterampilan anu pengolahan rumah sapertos gitu. Kantun di tamat. Jadi eta we Bu file-file nya punya file-file Ibu berkas sapertos player transkrip presensi ulah dugikeun ka tercecer gitu janten sawaktos pami bade ngototkeun tugas janten moal sasamilari gitu eta we di antawisna mah sakelompok painten pemberkasan kanggo file-filena langkung diperhatoskeun lah gitu. Begitu painten di abdi mah Bu Widya, Bu Neni bade Bu Neni punten bae naros upami kapayun misalkan tancang aya instrukturna tapi waktos natos ngawitan tiasa di ngawitan wae nya. Oh, teu sawios. Abdi ge nembe teh sababaraha kali ieu kahait teh susah nyobian link. Terus dicobian link teh teu acan masih error. Di laptop mah tos teu tiasa we Bu abdi teh nya. Duduk ka jaringan ka kumaha. Ya we terus lagi ya HP. Alhamdulillah. Tadi teh ngantosan heula data jasa instruktur. Kitu da tanpa selebat. Mohon. Mung saya nama Bu di emutan pilih hilapeun gitu pilih abdi kan ngarang sok ieu hilap kedah ka rumah pilih hilap. Mohon bade di grup, bade di japri, ya siap uningakeun dipilih gitu uningakeun. Ya, mohon. Ya siap. Mohon. Atas semua sami-sami mohon. Ditutup ku Bu Hani pangitannya Ibu tak cantik asa ya gitu Bu Hani pangitannya Ibu tak cantik asa ya hatur nuhun Bu hatur nuhun Bu Neni Ibu kalah keluar kan oh nya terhempasnya Bu Neni kalah keluar terus aya nyata saya ku Bu Hani tuh Ibu terhempas teh aya ya ku Bu Hani wae panginten enak tos
Yang punya rumahnya tidak ada. 7 menit nya, Buhan. Halo, Buhan. Mungkin untuk presentasi yang keempat ini 7 menit lagi 10 sampai 10.45 kita sudah selesai ya. Ya. Alhamdulillah. Halo, nggak kedengaran juga? Ayo, Buhan. Abdi kedengaran sekarang enggak? Ah, ya Sepertinya saya harus isi kuota Eta Bu. Bu Reni itu saya, Bu Hani. Ya, halo. Nah, Bu Reni masuk. Sekarang saya kedengaran enggak? Ya, kedengaran Bu. Mangga Bu. Presentasi tos atasan Ibu, mangga. Ini saya sampai harus keluar rumah ini ya. Saya keluar rumah dulu dan pakai HP lagi ganti. Tadi kan pakai laptop, sekarang pakai HP. Saya sudah keluar rumah aja. Jadi mohon maaf jaringannya tadi sempat hilang. Ini udah selesai ya, tentunya memang nggak kedengaran. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf ini karena situasinya ternyata membuat kami sebagai tuan rumah, terutama saya, terbiasa nyogamakeun kasadayana hapunten sadaya kalepatan. Sangat situasional. Terima kasih kepada Bu Widya yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi Bu Widya yang sudah mengusir. Amin. Terima kasih juga Bu Hani sebagai moderatornya yang bisa lebih baik sinyalnya daripada saya ternyata. Nggak tahu ya Bu Han, Bu Wid, tadi kita latihan begitu bagusnya ya pelaksanaan. Katanya sudah tersedot pada saat latihan mungkin gitu ya. Terima kasih juga kepada para instruktur yang telah datang sama kami. Dan juga terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang hadir, termasuk rekan-rekan dari SMA Negeri 1 Dayakolot dan ada siswa yang datang juga. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak menjadikan satu penghalang untuk silaturahmi dan tidak mengurangi memberikan maaf kepada kami dalam kondisi yang kurang baik ini ya. Saya sebagai yang punya rumah mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini juga semakin menambah pengetahuan bagi kita, juga menjadikan suatu adat sarayah upaya. Pertamalah pastinya sambil ya, sabar, memaklumi, bersabar ya, toleran jelas ya. Dan selain dari itu juga banyak persoalan yang dihadapi khususnya oleh saya sendiri dalam masalah IT. Jadi abg kedah mau tekar gitu ya, gimana caranya ini supaya bisa tetap tersambung kepada Bapak Ibu semua. Padahal saya yang mengundang, tetapi jadi saya ada persoalannya. Kami di Sebat Purwa terus terang tadi tes sudah disiapkannya 2 laptop tuh saya tes siap. Aduh ini bermasalah, pakai lagi yang satu lagi, masih bermasalah lagi. Akhirnya saya pakai HP lagi larinya. Karena menggunakan tenaganya yang laptop pakai HP. Masih kira masalah di dalam rumah itu yang di luar rumah di halaman. Terima kasih semuanya, itu aja mungkin kalau dari saya. Mungkin Bu Hani memberikan kesempatan kepada ini semua sudah Bu Han, sudah disapa, mohon maaf ada yang Sudah Bu. Kantun Ya sudah. Kantun kuno kadu bumi Bu. Oh mohon. Atau kumanya biasa nyuguhan itu nya tadi kintu mulai gitu virtual ya Bu. Biasa di download atau gosen jatuh gitunya. Kan minimal dijajak tuh atau pemita biasa gitunya. Minimal fotonya atau nuhun kemudian itu sama jangan mangga da ieu masih kena aya mohon ya kena waktu 2 menit atau saya Itu mudah-mudahan ini presentasi anu ka 4 anu ka 5 nya Bu Han. presentasi nu siang mau aya gangguan ya. Ya, amin. Apa habis ini?
habis nanti jam 1 aja coba lagi ya Pak Jam Ibu 1 Guru, apa? jam 1 tentang soal online. Online. Dengan soal online. Mohon atas pointan ditutupnya Bu. Bu Reni. Ditunggu kehadirannya nanti masih dalam kelompok kami, tapi di rumah yang berbeda. Mudah-mudahan situasi rumahnya lebih menyenangkan, sahabat. Amin. Ya, sehingga kita bisa lebih lancar untuk belajarnya Amin. dan bersilaturahmi. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.